Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nia Alvina dengan nomor induk mahasiswa C1C022030 dari kelas 2D Akuntansi angkatan 2022. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah Akuntansi Keuangan yang diampu oleh Bapak Madani. Itu kita disuruh membuat ilustrasi transaksi, lalu suruh membuat persamaan dasar akuntansinya, serta menganalisis transaksi tersebut, lalu dibuat jurnal umum, setelah itu dipindahkan ke buku besar, setelah di buku besarkan di neraca saldo. Sebelum masuk ke ilustrasi transaksinya, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu transaksi. Jadi, transaksi adalah kejadian atau situasi yang mempengaruhi posisi keuangan suatu perusahaan. Oleh karena itu, harus dicatat. Transaksi ini menimbulkan suatu keadaan atau situasi yang diikuti oleh transaksi lain. Dan alat pengukur yang dipergunakan dalam akuntansi adalah satuan uang. Oleh karena itu, hanya transaksi-transaksi yang bernilai uang saja yang dicatat dalam akuntansi. Transaksi atau kejadian dalam perusahaan itu yang tidak dapat dinilai dengan satuan uang itu tidak akan dicatat. Ini adalah ilustrasi yang saya buat, yaitu Tuan Abadi adalah seorang lulusan SMKN 10 Bengkulu Utara, jurusan Teknik Mesin yang memutuskan membuka bengkel las dengan nama Bengkel Las Abadi pada tanggal 1 Desember 2022. Bengkel las ini beralamat di Putrijau, Bengkulu Utara. Berikut adalah transaksi-transaksi yang terjadi yang berhubungan dengan Bengkel Las Abadi selama bulan Desember 2022. Di tanggal 1, Tuan Abadi menginvestasikan uangnya sebesar 100 juta untuk membuka Bengkel Las Abadi. Di tanggal 3, Tuan Abadi menyewa ruko di Jalan Raya, Kota Bani dengan membayar sewa untuk 1 tahun ke depan seharga 20 juta terhitung sejak tanggal 3 Desember 2022. Maaf, ini video Zoom saya lagi error. Di tanggal 5, membeli peralatan las sebesar 15 juta, Tuan Abadi membayar tunai 10 juta dan sisanya akan dibayar di kemudian hari. Di tanggal 7, membeli perlengkapan untuk keperluan las seharga 10 juta. Di tanggal 8, Tuan Abadi merekrut 2 pekerja yang ahli di bidang las dengan kesepakatan gaji sebesar 1.200.000 per orang. Di tanggal 9, dibayar beban iklan untuk keperluan promosi sebesar 200.000. Di tanggal 11, diperoleh pendapatan jasa sebesar 1.500.000, baru diterima sebesar 700.000, dan sisanya diterima setelah jasa pembuatan barang selesai. Tanggal 15, diambil untuk kepentingan pribadi sebesar 1 juta. Di tanggal 17, dibayar polis asuransi kesehatan untuk pekerja sebesar 1 juta. Di tanggal 19, diterima pelunasan untuk transaksi tanggal 11. Tanggal 20, membayar jasa pembelian peralatan pada tanggal 5. Di tanggal 22, memperoleh pendapatan atas pengelasan teralis jendela senilai 1 juta secara tunai. Di tanggal 24, membeli perlengkapan tambahan sebesar 5.500.000. Tanggal 26, telah menyelesaikan jasa pengelasan ayunan sebesar 2.500.000 secara tunai. Tanggal 27, dibayar beban listrik sebesar 1.500.000. Tanggal 31, dibayar gaji karyawan sebesar 1.200.000 per orang. Dan di sini sudah saya siapkan sheet-sheet yang akan kita gunakan nanti, tapi saya menggunakan sheet yang PDA ini dan yang ini karena ini perseorangan dan ini yang PT. Dan lanjutkan dengan analisis transaksi. Setelah itu dibuat jurnal umum dan dibuat buku besar.
Saya memilih buku besar T. Dan selanjutnya dibuat neraca saldo. Baiklah, ini adalah daftar daftar akun yang digunakan bengkel las abadi. Pada akun yang pertama yaitu 111 berupa cash, 112 akun receivable, 113 supplies, 116 prepaid rent, 117 prepaid insuransi, 121 equipment, 212 akun payable, 214 salaries payable, 312 Ambadi Prive, 315 Share Capital Ordinary, 411 Service Revenue, 511 Salaries Expense, 515 Utilities Expense, 516 Advertising Expense. Baiklah, kita lanjut ke persamaan dasar akuntansi. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa sih persamaan dasar akuntansi ini. Jadi, setiap unit ekonomi yang memiliki transaksi penerimaan dan pengeluaran kas, transaksi penjualan kredit, dan transaksi non-kas yang lain, itu transaksi-transaksi tersebut perlu dicatat, diklasifikasikan, diiktisarkan, dan dilaporkan kepada berbagai pihak. Nah, kekayaan yang dimiliki perusahaan itu disebut dengan harta atau aktiva yang disebut dengan aset. Sedangkan eh, atau klaim atas kekayaan tersebut disebut sebagai hak atas kekayaan atau equity. Jumlah kekayaan atau aktiva suatu perusahaan akan sama dengan jumlah hak terhadap kekayaan tersebut, sehingga hubungan antar keduanya dapat dinyatakan dalam suatu persamaan, yaitu aktiva sama dengan hak kekayaan. Ini sudah saya siapkan terlebih dahulu. Ini juga tanggalnya sudah saya siapkan. Di sini akun-akunnya sudah saya siapkan juga. Di tanggal 1, Tuan Abadi menginvestasikan uangnya sebesar 100 juta untuk membuka bengkel las abadi. Hmm, Jadi, jadi di sini cashnya bertambah 100 juta. Dan di modal saham biasa ini atau share capital ordinary-nya juga 100 juta ya. Tanggal 2, Tuan Abadi menyewa ruko di Jalan Raya Kota Bani dengan membayar sewa 1 tahun ke depan seharga 20 juta terhitung sejak tanggal 3 Desember 2022. Di sini berarti cashnya berkurang 20 juta, maaf. 20 juta. Dan sewa dibayar mukanya 20 juta ya. Tambah. Nah, di tanggal 5, membeli peralatan las sebesar 15 juta. Tuan Abadi baru membayar 10 juta. Dan sisanya akan dibayar kemudian hari. Sini cashnya berkurang berarti. Berkurang 10 juta karena membayarnya baru 10 juta tadi. Dan di peralatannya 15 juta. Dan akun payable-nya, salah maaf ini kelebihan nolnya 1. Dan di utang usahanya, kan ini beli peralatan 15 juta, baru dibayar 10 juta. Jadi sisanya ini kita utang 5 juta. Di tanggal 7,
Membeli perlengkapan untuk keperluan las, harga 10 juta. Jadi cashnya kita ini berkurang 10 juta. Dan perlengkapannya bertambah 10 juta. Di tanggal 9, dibayar beban iklan untuk keperluan promosi sebesar 200.000. Ini kenapa tanggal 8 tidak dicatat? Karena ini hanya, eee, bagaimana ya, kayak cuma merekrut pekerja gitu dan menghasilkan kesepakatan gaji sebesar 1.200.000 per orang. Jadi nggak perlu dicatat. Langsung ke tanggal 9 saja, dibayar beban iklan untuk keperluan promosi sebesar 200.000. Tanggal 9 itu berkurang ya, karena membayar beban iklan berkurang 200.000 cashnya. Di beban, di bebannya bertambah Ibu. Tanggal 11, diperoleh pendapatan jasa sebesar 1.500.000, baru diterima sebesar 700.000 dan sisanya diterima setelah pembuatan barang selesai. Di tanggal 11, jadi diterimanya baru 700.000 ya. 700.000, terus jadi piutang usahanya 800.000. Piutang, bukan, maaf, piutang. Dan di service revenue. Service revenue-nya 1.500.000. Di tanggal 15, diambil untuk kepentingan pribadi sebesar 1 juta. Berarti cashnya berkurang. Kurang 1 juta ya. Dan di pref-nya 1 juta. Di tanggal 17, dibayar polis asuransi kesehatan untuk pekerja sebesar 1 juta. Dibayar. Berarti cashnya berkurang. Dan di asuransi dibayar di mukanya sejumlah 1 juta. Di tanggal 19, diterima pelunasan untuk transaksi tanggal 11. Tanggal 11 ini kan baru diterima 700.000. Di di sini 12, berarti ini 800.000. Dia kan utangnya 800.000 kan, piutangnya. Itu 15. Nah, di sini jadinya piutangnya habis karena sudah bayar.
Ini 800. Nah, tanggal 20, membayar sisa pembelian peralatan pada tanggal 5. Ini peralatan sebesar 15 juta. Ini baru membayar 10 juta. Berarti ini kita membayar utang sejumlah 5 juta. 20. Jadi berkurang 5 juta ya. Berkurang 5 juta. Dan di utang usahanya 5 juta. Tanggal 22, memperoleh pendapatan atas pengelasan tralis jendela senilai 1 juta secara tunai. Tanggal 22, tanggal 22 ini cashnya bertambah 1 juta. Terus di service revenue 1 juta. Di tanggal 24, membeli perlengkapan tambahan sebesar 5.500.000. Jadi cashnya berkurang 5.500.000. Kita 500.000 di perlengkapannya. Perlengkapannya bertambah ya. Bertambah jadi 5.500.000. Tanggal 26, telah menyelesaikan jasa pengelasan ayunan sebesar 2.500.000 secara tunai. Menyelesaikan jasa. Ini 2.500.000 ya. Tambah cashnya. Dan di service revenue 2.500.000. 2.500.000. Di tanggal 27, dibayar beban listrik sebesar 1.500.000. Dibayar berarti cashnya berkurang 1.500.000. Dan di bebannya Rp1.500.000. Di sini tanggal 31 dibayar gaji karyawan sebesar 1.200.000 per orang. Ini kan per orang 1.200.000 berarti karyawannya ada 2, berarti dikali 2. Jadi 2.400.000. Berkurang 2.400.000. Juta lah. Dan ini hasilnya antara aset sama ekuitas itu sama ya. Ini berarti balance. 99.900.000, ini 99.900.000 rupiah. Di sini di PDA-nya kita balance ya. Kita lanjut ke analisis transaksi.
Sini sudah saya siapkan juga. Yang tanggal pertama, Tuan Abadi menginvestasikan uangnya sebesar 100 juta untuk membuka bengkel las abadi. Jadi cashnya ini bertambah karena uang yang diinvestasikan Tuan Abadi ini. Terus dicatat di posisi debit karena cash adalah bagian dari aset. Saldo normal aset adalah debit. Dalam transaksi ini cash bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Dan di share capital ordinary-nya bertambah juga karena uang yang diinvestasikan merupakan modal Tuan Abadi. Dan ini dikreditkan karena share capital ordinary merupakan bagian ekuitas. Saldo normal ekuitas ini adalah kredit dan dalam versi ini modal Tuan Abadi bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normal. Di tanggal 3 ini, prepaid rent bertambah karena untuk menyewa ruko untuk 1 tahun ke depan dicatat di debit karena prepaid rent adalah bagian dari aset, saldo nomor aset adalah debit. Dalam ini prepaid rent bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Dan cashnya berkurang karena untuk membayar sewa ruko untuk 1 tahun ke depan dan dicatat di kredit. Karena kas adalah bagian dari aset, maaf, saldo nomor aset adalah debit dan dalam transaksi ini kas berkurang sehingga dicatat sebaliknya. Dan di tanggal 5 ini equipment bertambah karena membeli peralatan sehingga peralatan Tuan Abadi ini bertambah dicatat di sisi debit karena equipment adalah bagian dari aset. Saldo nomor aset adalah debit dan dalam transaksi ini equipment bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Dan cashnya berkurang karena digunakan untuk membeli peralatan ini dan dicatat di sisi di kredit. Dan akun payable-nya bertambah karena Tuan Abadi memberi peralatan secara kredit dan dicatat di sisi kredit. Karena akun payable adalah bagian dari liabilitas, saldo normal liabilitas adalah kredit, dan dalam transaksi ini akun payable bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Tanggal 7 ini surplusnya bertambah, cashnya berkurang. Ini maaf typo berkurang. Maaf ya, ini video Zoom saya lagi error. Ini surplusnya bertambah karena membeli perlengkapan dan cashnya berkurang ini karena membeli perlengkapan. Dan si surplusnya ini di debit dan cashnya di kredit. Dan di tanggal 9 itu advertising expense-nya bertambah karena Abadi sudah merasakan manfaatnya dari promosi tersebut. Cashnya berkurang karena membayar jasa pembuatan iklan. Dan beban iklan ini di debit karena saldo normal beban itu adalah debit dan dalam transaksi ini eh, beban iklannya bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya sedangkan cashnya ini dikredit karena cash adalah bagian dari aset, saldo nomor aset adalah debit dan dalam transaksi ini cashnya berkurang sehingga dicatat sebaliknya. Tanggal 11 cashnya bertambah, akun receivable-nya bertambah, receipt revenue bertambah. Cashnya bertambah karena mendapatkan uang atas jasa yang telah dikerjakan
Dan ini akuntansi papernya bertambah karena pelanggan belum membayar uang karena nyicil. Dan taxes revenue-nya bertambah juga untuk bagian jasa namun dibayarkan lunas. Nah, belum dibayarkan lunas dan akan dibayar setelah pengerjaan selesai. Bila kita lanjut saja ke jurnal umum. Baiklah, kita lanjut ke jurnalnya. Di sini ada jurnal umum Bengkelas Abadi di tanggal 1 ya. Tanggal 1 Abadi menginvestasikan uangnya sebesar 100 juta untuk membuka Bengkelas Abadi. Sebenarnya ini tinggal memindahkan dari PDA ini karena kita sudah mengerjakan di PDA ini. Jadi kita mengetahui cashnya bertambah di sesi debit sejumlah 100 juta. 100 juta. 100. Nah, dan share capital ordinary-nya juga 100 juta. Ya, di sisi kredit 100 juta. Maaf, ini dolar, harusnya rupiah. Di tanggal 3, Tuan Abadi menyewa ruko di Jalan Raya Kota Bani dengan membayar sewa untuk 1 tahun ke depan seharga 20 juta terhitung sejak tanggal 3 Desember 2022. Jadi ini sewa dibayar di mukanya, veterannya. Veterannya 20 juta di sisi debit. Ada dan cashnya berkurang di sisi kredit 40 juta. Nah, tanggal 5 membeli peralatan las sebesar 15 juta. Tuan Abadi membayar tunai 10 juta dan sisanya untuk akan dibayar di kemudian hari. Jadi di sini equipment-nya bertambah di sesi debit sejumlah 15 juta equipment. Maaf. Nah, di sisi debit 15 juta. Maaf, typo. Equipment ya, bukan equipment. Dan cashnya berkurang 10 juta karena baru membayar 10 juta tadi. Cash di sisi kredit 10 juta. Dan akun payable, utang
Ambilnya di sisi kredit 5 juta. Hmm. Tanggal 7. Memberi perlengkapan untuk keperluan las seharga 10 juta. Jadi supplies tanggal 7. Supplies tambah di sisi debit 10 juta. Dan cashnya berkurang. Catat di sisi kredit 10 juta. Tanggal 9. Dibayar beban iklan untuk keperluan promosi sebesar 200.000. Beban iklan. Ini kan advertising. Maaf, salah. 9 tadi kan. Advertising. FN-nya di debit 200.000 dan cashnya berkurang. Catat di sisi kredit 200.000. Tanggal 11. Tanggal 11 diperoleh pendapatan jasa sebesar 1.500.000, baru diterima sebesar 700.000 dan sisanya diterima setelah jasa pembuatan barang selesai. Jadi cashnya bertambah. Cashnya dicatat di sisi debit 700.000 dan akun receivable nya di sisi kredit 800.000 dan ada service revenue. Di revenue ini di sisi kredit revenue di sisi kredit 1.500.000. Terus di tanggal 15 diambil untuk kepentingan pribadi sebesar 1 juta. 15 itu Pref-nya dicatat di sisi debit 1 juta dan cashnya berkurang. Dicatat di sisi kredit 1 juta. Tanggal 17 dibayar polis asuransi kesehatan untuk pekerja sebesar 1 juta. Ya, berarti prepaid tanggal berapa tadi? Tanggal 17. Prepaid insuransi.
Nya berarti sisi debit. Salah, maaf. Chat 1 juta. Dan cashnya berkurang. Cashnya berkurang dicatat di sisi kredit 1 juta. Hmm. Di tanggal 19 maksudnya. Maaf. Diterima pelunasan untuk transaksi tanggal 11. Tanggal 11. Nah, ini. Berapa dapat jasa sebesar 1.500.000 baru diterima sebesar 700.000 dan sisanya diterima setelah jasa pembuatan barang selesai. Tanggal 19 itu di mana cashnya bertambah. Sesi debit 800.000 dan akun receivable-nya di kredit 100.000. Di tanggal 20 membayar sisa pembelian peralatan pada tanggal 5. Di sini tanggal 5 membeli peralatan las sebesar 15 juta. Tuan Abadi baru membayar tunai sejumlah sebesar 10 juta dan sisanya akan dibayar di kemudian hari. Nah, di sini di tanggal 20 itu akun payable. Akun payable tambah di sisi debit 5 juta. Tadi utangnya 5 juta. Kurangnya. Dan yang berkurang 5 juta karena membayar utang. Tadi sisi kredit 5 juta. Tanggal 22 memperoleh pendapatan atas pengelasan teralis jendela senilai 1 juta secara tunai. Tanggal 22 itu tanggal 22 itu cashnya bertambah karena pendapatan. Dicatat di sisi debit 1 juta. Dan di service revenue itu dicatat di sisi kredit sebesar 1 juta. Di tanggal 24 membeli perlengkapan tambahan sebesar 5.500.000. Tanggal 24 itu surplusnya bertambah. Surplus dicatat di sisi debit karena bertambah 5.500.000 dan cashnya berkurang. Dicatat di sisi kredit 5.500.000. Di tanggal 26 telah menyelesaikan jasa pengelasan ayunan sebesar 2.500.000 secara tunai. Tanggal 26 itu cashnya bertambah sebesar 2.500.000 dan service revenue
Lalu di sisi debit sebesar 2.500.000. Tanggal 27 dibayar beban listrik sebesar 1.500.000. Dibayar beban listrik tanggal 27. Jadi utilities expense ya. Salah. Spend di sisi debit 1.500.000. Ini cashnya berkurang. Di sisi kredit 2.500.000. Maaf, salah. 1.500.000. Maaf. Tanggal 31 dibayar gaji karyawan sebesar 1.200.000 per orang. Di sini kan pekerjanya 2 orang, jadinya dikali 2. Jadinya 2.400.000. Tanggal 31 salaris expense. Nya di sisi debit 2.400.000. Dan cashnya kurang di sisi kredit 2.400.000. Di sini totalnya ya. Tadi kita buat total. Jumlahkan 167.400.000. Apakah sisi debit dan kreditnya akan balance? Nah, ya. Jadi ini totalnya balance ya. 167.400.000 rupiah. Sini saya akan menambahkan kode akunnya dulu, referensi. Saya percepat ya. Lanjut ke buku besarnya. Ini kita pindahkan ke buku besar. Yang pertama itu ada, kita urutkan ya, berawal dari cash sampai ke beban-beban. Ini kita tinggal memindahkan, misalnya ini tanggalnya di tanggal 1 Desember. Desember itu di di sini sebelah kiri sisi debit dan sebelah kanan ini sisi kredit ya. Desember itu 1 juta, 100 juta. Dan di tanggal 3 Desember
Itu 20 juta. Tanggal 5 Desember, maaf, 5 Desember, itu 10 juta. 7 Desember, itu 10 juta. Tanggal 9 Desember, 9 Desember 200.000. Di tanggal 11 itu diisi debit 11 Desember sebesar 700.000. Tanggal 15 1 juta. Di tanggal 17, maaf salah, 17 Desember sebesar 1 juta. Di tanggal 19 Desember diisi debit Desember itu sebesar 800.000. Tanggal 20 Desember diisi kredit sebesar 5 juta. Di tanggal 22 Desember diisi debit sebesar 1 juta. Di tanggal 24 Desember sisi kredit itu 5.500.000. Di tanggal di tanggal 26 Desember itu 2.500.000 di sisi debit. Dan di tanggal 27 Desember diisi kredit sebesar 1.500.000. Dan di tanggal 31 Desember diisi kredit ini sebesar 2.400.000. Jadi ini adalah jumlah dari keseluruhan ini. Lalu di sini kita salah. Ya.
Baiklah, di sini kita akan mengurangi dari sisi debit ini karena debit ini jumlahnya lebih besar. Jadi ini kurang ini ya, guys. Lanjut ke akun receivable itu ada di tanggal 11 Desember. Di sisi debit besar 800.000 dan di sisi kredit di tanggal 19 Desember sebesar 800.000. Jadi di sini saldonya saldonya nol ya karena udah yes. Jika kayak gitu itu mengikuti saldo normalnya. Jadi saldo normal akun receivable itu kan di debit. Jadi ditaruh di sebelah sini. Lanjut ke supplies. Ada di tanggal 7 Desember. Di sisi debit sebesar 10 juta. Dan tanggal 24 Desember sebesar 5.500.000. Jadi ini eh, salah. Jadi ini kita ulang. Sebesar 15 juta. Hmm. Baiklah, lanjut ke prepaid trend di tanggal 3 Desember. Di sisi debit sejumlah 20 juta. Ini 20 juta. Ini di tanggal 17 Desember. Dapat insuransinya di sisi debit 1 juta. Saldo normal, saldonya ada 1 juta. Lanjut ke equipment tanggal 5 Desember. Sebesar 15 juta di sisi debit.
Lanjut ke akun payable, tanggal 20 Desember. Lanjut ke akun payable, di tanggal 5 Desember, isi kredit sebesar 5 juta. Dan diisi debit di tanggal 20 Desember sebesar 5 juta. Jadi ini mengikuti ini akun payable, berarti di akun normal, saldo normalnya ada di kredit. Lanjut ke Prive di tanggal 15 Desember. Di sisi debit 1 juta. Ini tinggal turunkan. Saldonya 1 juta. Lanjut ke share capital ordinary pada tanggal 5 Desember. Share capital, maaf, salah. Lanjut ke share capital ordinary di tanggal 1 Desember. Sebesar 100 juta. Lanjut ke service revenue. Service revenue pada tanggal 11 Desember. Sisi kredit sebesar 1.500.000. Di tanggal 22 Desember. Di sisi kredit sebesar 1 juta. Di tanggal 26, sisi kredit sebesar 2.500.000. Jadi kita langsung auto sum aja ya. Saldonya 5 juta. Lanjut ke salaries expense. Itu ada di tanggal 31 Desember, maaf. 1 Desember sebesar 2.400.000. Lanjut ke utilities expense di tanggal 27 Desember sebesar di sisi debit sebesar 1.500.000. Maaf. Lanjut ke advertising expense ada di tanggal 9 Desember. Sisi debit sebesar 200.000. Saldonya 200.000 di sisi debit. Baiklah, ini kita sudah mengetahui
saldo-saldo dari akun yang ada di jurnal umum. Selanjutnya, kita akan lanjut ke neraca saldo. Dan yang akun-akun yang saldonya nol ini tidak kita masukkan ya, seperti akun payable dan akun receivable ini tidak dimasukkan ke neraca saldo. Dan ini sudah saya siapkan terlebih dahulu, 4 atau kolom-kolomnya. Hmm. Nah, yang pertama kita urut seperti yang ada di buku besar. Yang pertama adalah cash. Maaf. Akun nomornya 111. Tadi saldonya berada di sisi debit sebesar 48.400. 400. Dan yang kedua adalah surplus. Akun nomornya 113. Tadi berada di sisi debit sebesar 15.500. Lanjut ke yang ketiga maaf. Prepaid rent. Maaf. Akun nomornya 116. Tadi berada di sisi debit sebesar 20 juta. Yang keempat, ada prepaid asuransi. Di nomor akunnya 117. Dia berada di sisi debit sebesar 1 juta. Yang kelima, ada equipment. Maaf, salah. Maaf. Akun nomornya 121. Tadi saldonya berada di sisi debit sebesar 15 juta. Ya, selanjutnya adalah private. Nomor akunnya 312. Tadi berada di sisi debit 1 juta. Lanjut share capital ordinary. Ordinary, akun nomornya 315 maaf. Itu berada di sisi kredit saldonya sebesar 100 juta. Selanjutnya yaitu service revenue. Maaf. Revenue. Service revenue. Akun nomornya 411. Itu ada di sisi kredit sebesar 5 juta. Selanjutnya ada salaries expense. Nah, nomor akunnya 513. Tadi berada di sisi debit sebesar 2.400.000.
Selanjutnya utilities expense. Maaf. Akunnya 515. Maaf, 515, maaf. Nih, itu saldonya di sisi debit sebesar 1.500.000. Selanjutnya ada advertising adver. Maaf, advertising expense. Ke numbernya 516. Berada di sisi debit saldonya 200.000. Jadi ini semua tambahkan, dan terjadilah kebalance atau keseimbangan. Sini sisi debit dan kreditnya sama ya. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya kerjakan. Jika ada salah pengucapan atau salah saya mengerjakan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.